Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama channel Bunda Dava dan Arsya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasku di pagi hari ya teman-teman, dimulai dengan cuci kandang anabul. Di sini kebetulan sudah 1 minggu kandang anabul nggak saya cuci, dan ini saya mau bersihkan dulu ya teman-teman, mumpung udaranya atau cuacanya panas ya teman-teman. Nah, kalau kandangnya bersih insya Allah anabulnya sehat. Mudah-mudahan juga tidak terkena kutu, virus, dan lain-lain. Ini memang aktivitas rutin seminggu sekali ya teman-teman, jadi harus kita bersihkan. Nah, ini sudah selesai saya bersihkan, tinggal aja mau saya jemur. Setelah membersihkan kandang anabul, di sini saya mau membersihkan rumah minimalis yang ini corak lantainya sangat-sangat ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan lantainya menurut saya legend ya teman-teman. Nah, ini seleranya suami saya teman-teman ya. Kebetulan nih saya mau cerita sedikit, pada saat itu kami menjelang pernikahan kan suami bangun rumah ini ya. Alhamdulillah sebelum menikah suami memang sudah punya rumah, tapi dalam kondisi masih bangunan asli ya teman-teman, di dalam perumahan ini. Nah, di sini jadi pada saat menjelang pernikahan beliau dirapihkan rumahnya karena mau ada istri ya. Nah, akhirnya semua konsep atau corak keramik dan lain-lainnya itu semua seleranya suami. Nah, ini jadi kalau saya sih sebetulnya jauh dari kata estetik ya teman-teman. Ya karena suami orang Jawa, jadi dia lebih suka dengan nuansa-nuansa yang seperti ini, agak kebatik-batikan gitu ya. Ya, ini lanjut aja. Saya sedang merebus ini rempah-rempah ya teman-teman. Ada daun salam, serai, jahe, kunyit, dan asam jawa. Kemudian ada gula aren juga. Ini rempah-rempah dibawakan oleh mertua ya teman-teman. Nah, inilah indahnya punya mertua yang berbeda suku. Nah, itu kita tinggalkan perempah-rempahan. Lanjut aja saya mau food prep ya teman-teman. Di sini saya beli 1 ekor bebek, cumi, udang, ikan lele. Nah, di sini saya membersihkan dulu cuminya ya teman-teman. Nggak tahu nanti mau dimasak apa. Kalau sudah ada kan enak ya. Apalagi sekarang ini musimnya musim hujan. Jadi kalau sudah tersedia stok di kulkas, kita tinggal masak aja. Setelah membersihkan udang, kemudian saya bersihkan cumi, dan ini lanjut lagi membersihkan lele. Di sini saya beli lele 1 kilo ya teman-teman, ukuran besar 2 dan ukuran kecilnya 2. Nah, ini lanjut aja saya mau cek and recheck apa yang saya beli ya teman-teman. Nah, ini saya dapat nasi kuning karena ini pas di hari Jumat, jadi tukang sayurnya itu program Jumat berkah dia ya teman-teman. Jadi bagi-bagi ke semua pelanggannya. Di sini saya beli kaldu jamur, kemudian ada juga brokoli. Nah, di sini juga saya beli kangkung 3 ikat. Kemudian saya juga beli ini basreng ya teman-teman. Rencananya saya mau bikin cemilan untuk anak-anak, nanti saya goreng. Di situ juga saya beli tomat 3 buah. Tomatnya kebetulan bagus-bagus ya teman-teman, seger-seger. Dan juga di sini saya beli serai. Nah, di sini saya lupa juga teman-teman ya untuk buang daunnya. Ya, jadi kan kesannya ribet ya teman-teman. Ini saya beli cabai merah keriting dan juga cabai setan ya teman-teman. Kemudian bawang merah. Lanjut lagi ini bawang putih. Saya beli segini aja teman-teman, hampir 100.000 ya teman-teman. Food prep kali ini bener-bener memang lumayan menurut saya ya, dibandingkan bulan-bulan kemarin gitu ya. Karena ini mungkin menjelang Nataru ya teman-teman, jadi harga-harga semua naik, dan ya imbasnya ya seperti ini gitu kan. Kita semua ya merasakan gitu ya, apalagi kita ibu rumah tangga yang mengatur keuangan. Nah, ini cuma segini aja teman-teman ya, hampir 100.000. Lanjut, ini saya mau iris-iris bebek yang sudah saya rendam tadi ya teman-teman. Tadi pada saat saya membersihkan cumi dan udang itu masih beku ya teman-teman, jadi masih saya rendam. Nah, ini saya sambil tadi bersihkan sayuran. Lanjut aja, ini saya mau potong-potong.
Satu ekor bebek yang saya beli ini harganya 55.000. Gimana teman-teman, menurut teman-teman harganya mahal atau murah? Karena ini belinya saya nggak di pasar ya teman-teman, di toko Primax, karena kalau di pasar itu sekarang lumayan ngantri dan juga harganya menurut saya pasti akan lebih mahal di pasar teman-teman ya. Karena kalau di pasar ukuran segini bisa di atas 50.000 teman-teman. Kalau ini kan masih dapat 55.000. Pokoknya toko Prima itu menurut saya menjadi alternatif banget ya teman-teman dari pasar. Memang kekurangannya sih dia frozen food ya. Jadi ya tahu sendirilah kalau frozen kan sudah dibekukan dalam waktu yang lama di freezer. Beda kalau kita beli fresh di pasar ya. Cuma daripada harus ke pasar, kalau saya lagi males tuh saya lari ke Prima. Di situ berbagai ya ada bebek, kemudian ada ayam pejantan, kemudian ada apa ya, ayam potong, ati ampela. Jadi lumayan lengkap ya teman-teman. Juga ada daging atau juga di sana ya. Ini saya potong menjadi 10 bagian. Nanti 10 potongnya saya untuk masak. Ini teman-teman apa namanya? Saya ungkep dan 5 potongnya saya ungkep, maksudnya 5 potongnya lagi saya mau masak garang asam bebek ya. Jadi dibikin 2 menu yang berbeda. Karena anak-anak kalau dibikin 1 ekor ini dalam 1 menu pasti sorenya itu udah bosen gitu teman-teman, dan dia akan nggak mau lagi, mereka tuh pasti nanyain masakan menu barunya apa gitu sore harinya. Jadi ya saya siasati seperti itu ya teman-teman. Ini alhamdulillah bebeknya nggak tua ya teman-teman, juga nggak terlalu kecil gitu, kurang segini sedang, dan bebeknya juga mudah dipotong. Biasanya kan kalau bebek itu kalau agak tua agak alot ya teman-teman, dan dimakannya juga itu agak alot gitu kan. Jadi kalau kita milih bebeknya yang ukurannya sedang itu dagingnya pun dimakannya nggak alot. Baiklah teman-teman, ini udah selesai ya. Nanti lanjut aja, mau saya food prep, masukkan ke dalam box container. Ini saya cuci bersih dulu talenannya. Biasanya kalau nggak dicuci bersih suka bau amis ya teman-teman, dan endingnya suka disemutin. Untuk food prep seperti ini aja lumayan ya teman-teman, memakan waktunya dan kita agak lelah gitu ya habis belanja terus lanjut food prep. Nah ini saya mau masukkan ke dalam box container. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mantengin channel YouTube saya, yang juga sudah like, comment, subscribe, dan share video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah berkunjung, tidak ada salahnya teman-teman meninggalkan jejak ya, biar kita bisa saling silaturahim. Di sini saya masukkan dulu dalam box container. Nah nanti ini nggak tahu mau saya masak cumi goreng tepung kah atau cumi oseng tinta. Ya, jadi sengaja itu tadi kantong tintanya nggak saya bersihkan ya teman-teman. Jadi kalau ada tintanya itu makin terasa gurih. Ini lanjut aja, udang yang sudah saya kupas juga saya mau masukkan ke dalam box container. Ini nanti udang dioseng bawang putih dengan brokoli, itu juga anak-anak pasti suka ya teman-teman. Jadi sayur dan proteinnya sudah dapat sekaligus dalam satu masakan. Pokoknya kalau lagi musim liburan kayak gini, kita harus pintar-pintar ngide untuk menu makanan anak-anak. Jadi mereka nggak bosen dan juga nggak jenuh gitu teman-teman ya. Makan di rumah itu kadang lebih nikmat memang makan di luar teman-teman ya. Tapi biar bagaimanapun biayanya lebih hemat kita makan di luar. Kok makan di luar?
Lebih hemat makan di rumah maksudnya teman-teman ya. Ini sebetulnya saya dubbing itu udah agak-agak ngantuk teman-teman ya, makanya ngomongnya agak ngaco. Salah-salah terus dari tadi. Nah ini juga lelenya udah saya masukkan ke box container. Nah itu ukuran besar, yang dua ukurannya besar, yang dua ukurannya kecil, yang ukuran besar saya potong 3 ya teman-teman. Jadi nanti digorengnya nggak terlalu memanjang di wajan. Nah ini lanjut aja, saya mau masukkan juga bebeknya ke dalam food container. Ini nanti diungkepnya nggak langsung ya teman-teman. Hari ini saya mau masak menu yang berbeda. Jadi kalau udah capek itu saya masaknya yang satset teman-teman ya. Saya nggak bisa kalau sudah capek kemudian masak yang ribet-ribet, nanti yang ada sayanya malah jadi kemerungsung ya. Karena udah kelelahan gitu teman-teman. Merasakan sendiri kan teman-teman kalau habis belanja dari pasar kemudian lanjut food prep itu capeknya kayak gimana pasti kerasa ya teman-teman. Tapi ya nanti enaknya setelahnya gitu kan, kita langsung bisa masak satset gitu. Oke, sudah selesai food prepnya teman-teman. Di sini sudah masuk ke dalam box container semuanya. Nah ini sih sepertinya nggak bisa untuk 1 minggu ya teman-teman, hanya menunya segini. Apalagi kalau anak-anak kumpul kan masak itu sering teman-teman ya, bisa sehari 2 kali. Dan menjelang Nataru ini memang luar biasa harga-harga ya teman-teman. Hanya food prep segini aja ya sudah ada harganya gitu kan, beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke lanjut aja, ini tinggal aja kita masukkan ke dalam kulkas, ditata rapi. Setelah itu merapikan dapur, bersih-bersih semuanya. Ini kondisi sudah bersih. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.